Katanya dia sudah tiada. Tapi kalau memang benar, kenapa tubuhnya tidak pernah dikremasi? Di balik pintu baja, di bawah tanah tersembunyi rahasia kelam yang selama ini dijaga rapat oleh mereka yang punya kuasa. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda polos bernama Yu Menglong yang kini diduga disimpan beg daging beku di tempat tak seorang pun boleh masuk. Sumber dari dalam dunia seni Tiongkok membocorkan sesuatu yang mengejutkan. Pemuda itu yang seharusnya sudah dimakamkan dengan tenang, tidak pernah dikremasi dan tidak pernah dimakamkan secara resmi. Menurut sumber tersebut, hingga kini jasadnya masih berada di ruang bawah tanah lembab dan gelap dijuluki ruang jamur, tempat di mana cahaya matahari tak pernah menembus. Beberapa hari setelah kematiannya, toko perhiasan Bulgari dan beberapa galeri seni elit mendadak menutup operasional selama 72 jam. Banyak yang tak menyadari waktu itu adalah masa krusial disebut sebagai golden 72 hours, yakni waktu yang cukup untuk menghilangkan bukti dan memproses jasad tanpa meninggalkan jejak. Menurut informasi yang bocor pada tanggal 11 September sekitar pukul 3 dini hari, Direktur Galeri Seni Bata Merah Leon Shiji datang bersama beberapa orang. Mereka membawa sesuatu dari terowongan bawah tanah, yaitu tubuh Yu Menglong. Saat itu tubuhnya hanya tertutup selembar kain hitam dengan bekas genggaman ungu di pergelangan kakinya. Tanpa suara, mereka membawa jasad itu menuju lantai keempat bawah tanah B4 area yang disebut ruang pendingin arsip. Sumber menyebut jasad tersebut disimpan di ruang nomor 14, sebuah area tertutup yang hanya bisa dibuka dengan 3 kunci. Khusus dan pindai retina Direktur galeri sendiri, semua staf diberi perintah tegas, tidak ada seorang pun boleh mendekat ke B4. Siapapun yang melanggar siap menanggung akibatnya sendiri. Keesokan harinya, setelah penutupan mendadak di Bulgari, seluruh area galeri mati listrik dengan alasan renovasi. Tempat itu ditutup 2 hari penuh dan selama waktu itu, Leon Shiji bersama tim berpakaian pelindung putih berada di B4 tanpa keluar sedikit pun. Ketika akhirnya mereka muncul aroma formalin dan cairan disinfektan memenuhi udara, sumber internal itu memohon tolong lakukan sesuatu, kalau tidak, dia akan diubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ia menegaskan, ini bukan sekadar gosip, ini tuduhan nyata dari seseorang yang terjebak antara rasa takut dan hati nurani. Beberapa waktu lalu beredar foto yang diklaim sebagai jasad Yu Menglong diambil di sebuah area pedesaan. Kini terungkap foto itu diambil diam-diam oleh seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk memperlihatkan kebenaran. Tak lama setelah itu, nama Cheng Raidong Mingquachi saat mempromosikan filmnya Fire Seat, ia terpleset lidah dan menyebut kata kebakaran membuat publik curiga. Belakangan diketahui, perusahaan mendiang suaminya, Xu Ming, ternyata bergerak di bidang plastinasi tubuh manusia, sebuah proses pengawetan jasad untuk keperluan seni. Sejak itu muncul dugaan apakah ini sebenarnya pekerjaan sesungguhnya Tian Hairong selama ini. Tanggal 16 Oktober, seorang pembawa acara investigatif bernama Finance Cold Eye menayangkan laporan dari warganet daratan. Isinya mengejutkan. Salah satu tersangka dalam kasus Yu Menglong pernah mengunggah postingan aneh di forum terenkripsi luar negeri yang hanya bisa diakses dengan perangkat khusus. Postingan itu kemudian segera dihapus, namun jejak IP-nya terlacak di Tokyo, Jepang. Isi postingan tersebut campur aduk antara bahasa Mandarin, Jepang dan Inggris, ditulis seperti orang dalam kondisi mabuk atau halusinasi, namun ada satu bagian yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian pikir dia sudah dikremasi? Salah. Yang dibawa ibunya hanyalah hasil karya kami. Tubuh aslinya masih utuh, bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Dokter Kitagawa menggunakan teknologi bioplastinasi terbaru untuk membekukan ekspresi terakhirnya antara ketakutan dan penyesalan. Itu adalah karya seni paling sempurna yang pernah kulihat. Mau melihatnya? Datanglah ke galeri bawah tanah di Beijing. Oh ya, Qiao Renliang juga ada di sana. Mereka sekarang bertetangga. Postingan itu hanya bertahan kurang dari 5 menit, namun screenshotnya sudah tersebar di seluruh internet internasional. Belakangan terungkap bahwa Dokter Kitagawa, TK yang disebut dalam postingan itu adalah dokter bedah asal Jepang dan arsitek galeri seni tempat jasad itu diduga disimpan. Tadao Ando juga berasal dari Jepang, bahkan disebut kakak kandung Kitagawa. Tadao Ando dikenal luas sebagai arsitek bangunan seni dan budaya di Tiongkok, bekerja sama langsung dengan instansi pemerintah. Pada tahun 2009, ia pernah menjalani operasi penggantian 5 organ akibat kanker dan sejak saat itu diduga memiliki koneksi dengan beberapa pejabat daerah besar. Beberapa spekulasi menyebut 2 bersaudara ini mungkin terlibat sebagai penghubung dalam proyek gelap yang melibatkan tubuh manusia di balik layar industri seni dan kedokteran. Sejak insiden ini mencuat, manajer Yunlong Duqiang dikabarkan menghilang tanpa jejak. Ada rumor ia mencoba keluar dari Tiongkok, bahkan mungkin menuju Taiwan, namun belum ada bukti pasti. Pada 17 Oktober waktu Taiwan, Sunderong mengadakan upacara doa di Bangkiao Sinyu Hall bagi Yunlong. Ratusan penggemar hadir langsung dan lebih dari 20.000 orang menonton secara daring. Saat acara berlangsung, langit tiba-tiba menampakkan pelangi mengelilingi tempat upacara.
Beberapa saksi bahkan melihat awan berbentuk mata manusia lengkap dengan hidung, bibir dan bulu mata sebelum perlahan berubah menjadi bentuk ikan besar. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Ahli spiritual Taiwan, Liao Dai, menafsirkan kemunculan pelangi di saat seperti ini menandakan jiwa telah mencapai kedamaian tertinggi. Artinya, kebenaran akan segera terungkap. Kini lebih dari 475.000 orang telah menandatangani petisi untuk menuntut keadilan bagi Yunlong dan jumlahnya terus bertambah mendekati 500.000. Banyak yang menyebut ini bukan sekadar dukungan terhadap satu orang, melainkan perlawanan terhadap sistem yang mencoba menutupi kebenaran. Tubuh yang tak dikremasi, galeri yang terkunci di bawah tanah, apakah semua ini hanya teori konspirasi atau potongan dari kebenaran yang memang tak boleh terucap? 72 jam yang hilang mungkin menyimpan jawaban yang bisa mengguncang seluruh negeri.